Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jumpa lagi kita dalam perbaikan elektronik ya. Lain tak bukan perbaikan televisi, khususnya Polytron ya. Lagi-lagi kita berjumpa dalam perbaikan televisi Polytron ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perbaikan Polytron, gambar yang mengecil di bagian bawah. Di sini saya tidak akan hidupkan TV-nya. Jadi saya akan menjelaskan saja cara perbaiki dalam kasus ini ya. Oke, di sini dapat dilihat ada dua buah jenis Polytron. Yang ini Polytron Minimax ya. Minimax IV brand flat ya, Flatron ya. Kemudian ini satu lagi Polytron U-Slim ya. Polytron U-Slim Dipa atau sejenisnya ya. Jadi untuk TV Polytron itu hanya ada dua jenis, flat dan slim ya. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan jika sobat-sobat menemukan kasus kerusakan seperti ini ya. Di televisi ini gambar mengecil nih di bagian bawah sini. Ini di bagian bawah sini menghitam misalnya ya, menghitam. Sementara atasnya tampil dan bagian atas juga menghitam atau bisa dikategorikan dia menyempit ya, atas bawah. Ada juga yang menghitam di bagian bawah saja, itu orangnya kelihatan seperti memanjang gitu ya. Nah, itu maunya terjadinya di slim atau terjadinya di flat seperti ini ya, ataupun di jenis Polytron cembung ya, Polytron 123 yang cembung ya, yang model lama, mau itu 21 in, mau itu 9 in, mau itu 14 in ya. Saya pikir kasusnya sama dan cara mengatasinya juga hampir sama ya. Kalaupun ada perbedaan mungkin sedikit ya. Di sini dapat diikuti supaya dapat membantu pekerjaan teman-teman semua ya. Kembali saya jelaskan ya, kasusnya seperti ini. Ini layar menyempit di bagian bawah sini ya, di bagian bawah sini. Gambar tidak mau full ya. Nah, kasus seperti itu, begini cara mengatasinya. Saya akan jelaskan di sini ya. Oke baik ya, di sini kita punya beberapa jenis mesin Polytron. Yang pertama seperti ini bentuk mesinnya. Ini biasanya digunakan oleh Polytron Slim Kristalin ya. Mesin seperti ini, Polytron Slim Kristalin. Bentuk mesinnya seperti ini. Kemudian Polytron Dipa Slim juga ya, 29 in. Bentuk mesinnya seperti ini ya. 29 in itu rata-rata mesinnya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Pak dilihat ya. Ini mesin sudah mesin kanibalan ya. Ini hanya sebagai sampel atau sebagai contoh saja. Kemudian Polytron Slim yang U-Slim biasa ya, tanpa EW. Bentuknya seperti ini. Hampir sama dengan mesin Polytron 29 in Diva tadi yang menggunakan EW ya. Mesinnya nyaris hampir sama ya bentuk mesinnya. Oke lanjut. Ini mesin Polytron flat ya, bentuknya seperti ini. Tetapi ada juga Polytron Slim 29 in itu yang menggunakan mesin seperti ini. Dan ada juga Polytron Slim 21 in yang menggunakan mesin seperti ini ya. Jadi mesin ini yang menggunakan adalah Polytron Flatron ya, ataupun Minimax. Jadi Polytron itu mesinnya nyaris
hampir sama rangkaian mesinnya, dan cara kerjanya juga hampir sama saja ya. Oke, ini ada 4 jenis mesin Polytron ya yang kita bahas di sini. Mungkin sobat-sobat semua sering menemukan ya mesin-mesin seperti ini di mesin Polytron karena mesinnya memang seperti ini ya. Di sini saya bukan mengajari, tetapi hanya saya berbagi sedikit ilmu pengetahuan tentang perbaikan Polytron karena saya dari dulu memang senangnya itu megang Polytron ya. Produk Polytron itu saya suka, perbaikannya itu saya suka ya. Jadi ada sedikit pengalaman ataupun pengetahuan tentang perbaikan televisi Polytron. Baik, kita langsung saja kepada pokok permasalahan. Seperti yang saya jelaskan di awal, kasus Polytron yang layarnya menyempit di bagian bawah ya. Itu mau bentuknya seperti apa, mau ukuran menyempitnya seberapa. Misalnya menyempit 2 jari, 3 jari, 4 jari, ataupun mungkin 5 jari, ataupun mungkin separuh ya. Itu kasus kerusakannya di bagian areal partikelnya, di mana areal partikel itu tidak bekerja dengan baik ya, tidak bekerja dengan normal, maka gambar di bagian bawah itu akan menyempit. Oke, di sini dapat sobat semua melihat ada 2 buah resistor, 2 buah dioda, dan ini ada 2 buah elko di sini satu ya. Ini adalah elko power supply untuk bagian blok partikel ini, untuk IC partikelnya itu sendiri. Oke, baik sobat semua, di sini saya akan perlihatkan beberapa buah IC ya. Ini dia. Ini saya ambil sebagai sampel saja ya, sebagai contoh. Nah, kembali kita pada jenis mesin Polytron tadi ya. Mesin Polytron yang seperti ini, dia menggunakan IC partikel seperti ini dengan kode TDA 8174AW ya. Bentuk IC-nya seperti ini. Tetapi ada juga Polytron yang mesinnya seperti ini. Dia menggunakan IC partikel dengan kode STP9302. Bentuknya seperti ini. Ada juga yang menggunakan IC partikel 78041 ataupun 78040 ataupun 78141 ya. Itu semua sama saja. Yang berbeda hanya IC ini. IC ini tidak dapat kita ganti dengan jenis IC seperti ini ya. Kalaupun kita mau mengganti jenis seperti ini, kita harus merombak jalur-jalurnya dengan cara menjumper ya, memindahkan data pinnya kepada jalur yang telah ditentukan sesuai tegangan yang dibutuhkan. Oke. Kita kembali kepada topik utama, pembahasan tentang gambar menyempit. Kita langsung saja, tidak bertele-tele di sini. Untuk kasus Polytron yang seperti saya jelaskan di awal, yang gambarnya menyempit di bagian bawah, itu bagian mana yang perlu kita perbaiki? Ya, di sini saya akan tunjukkan. Kalau untuk jenis mesin seperti ini, itu permasalahannya di sini, ya. Sobat bisa lihat di sini ada elko berbaris ya. 1 2 3 4. Elko 4 biji ini. Ini kalau sobat tidak merasa kecapean atau lagi tidak malas-malasan, itu dapat diganti saja semua elkonya. 4 biji kok, tak banyak. Usahakan mengganti dengan yang baru dan kualitas yang bagus ya. Kebanyakan dari kita memanfaatkan elko cabutan. Kalau saran saya, kalau untuk elko usahakan yang masih baru ya. Sebab kenapa? Menurut pengalaman saya yang pernah saya alami, itu kalau kita menggunakan ESR,
elko cabutan kita ukur bagus, tetapi ternyata di saat kita pasang dia tidak bekerja dengan baik. Itu pengalaman saya ya, itu ada terjadi, sehingga kasus tidak dapat kita atasi karena kesalahan dalam menganalisa ya. Sedangkan kita berpedoman kepada alat ukur pada kerja kita itu sendiri. Jadi kalau ESR-nya menampilkan data bagus, kita beranggapan komponen itu bagus ya, artinya bisa dipakai. Tapi ternyata setelah kita pasang dan dia tidak bekerja dengan baik karena faktor memang kondisinya sudah mulai rusak ya. Bukan berarti dia rusak, tapi mulai rusak, nilainya mulai melemah, dan kekurangan sedikit nilai yang melemah itu nyaris tidak terbaca oleh multi SRR, dan sehingga kita memasang dan hasilnya penyakit atau kasus yang kita alami tidak sembuh ya. Jadi saya sarankan untuk mengganti elko dengan yang baru ya. Kalau elko itu usahakan ganti dengan yang baru ya. Kemudian kalau untuk IC boleh mengganti dengan cabutan. Kalau memang kita yakin dan sudah kita pastikan bagus, kita boleh ganti dengan cabutan. Lalu bagaimana kalau kita menjumpai kasus yang seperti saya jelaskan di awal, yang gambarnya menyempit di bagian bawah atau layar tidak full, terjadinya pada televisi slim yang menggunakan mesin seperti ini ya. Kalau itu terjadi, maka sobat dapat melakukan penggantian kedua resistor ini ya. Ini resistornya dapat dilihat ya. Dua buah resistor ini. Ini resistor fuse. Resistor fuse ini kalau sobat tidak punya, untuk penggantinya dengan nilai yang sama ya, bisa menggunakan kawat jumperan atau airmail jumperan ya. Jumperkan saja, itu tidak ada masalah, tidak ada kendala ya. Kemudian kalau terjadinya di mesin seperti ini ya, kasus yang kita jelaskan di awal tadi yang layarnya tidak full terjadi di mesin seperti ini ya, sobat menemukan kasusnya di mesin seperti ini, maka dia juga sama ya. Dia juga sama, tidak jauh berbeda. Oke. Di sini ada elko, di sini juga ada elko, dua buah elko, dua buah dioda, cuma di sini sudah kita cabut ya, ini satu ya bekasnya ya. Kemudian di sini ada dua buah resistor, cuma ini sudah dicabut resistornya karena ini mesin sudah mesin kanibal ya. Ini tempatnya di sini satu, kemudian di sini satu. Jadi setiap mesin polytron itu partikelnya itu sama. Hanya saja di mesin seperti ini itu rangkaiannya sedikit berbeda, tapi pada dasarnya sama ya. Dia menggunakan rangkaian partikel yang mengambil tegangan dari playback. Cuma di sini dia menggunakan jenis dan bentuk tegangan yang berbeda ya. Jadi kalau untuk mesin seperti ini ya, itu dia menggunakan satu tegangan, tapi dia tetap diambil dari playback. Satu tegangan di sini dapat kita lihat dituliskan 25 volt dengan satu buah elko ya, nilainya 35 volt 1000 UF ya. Ini kita cabut saja. Oke. Nah, ini nilai aslinya 35 volt 470 UF. Jika ini rusak dapat diganti dengan 35 volt 1000 UF, tak masalah ya. Lebih besar lebih bagus. Jangan di bawahnya ya. Jangan dengan nilai yang kecil, misalnya 2200 UF itu tak boleh ya. Usahakan dengan yang lebih besar. Misalnya dari 4700 ganti ke 6800 UF ataupun 1000 UF, itu tidak ada masalah ya. Oke baik guys, kita lanjut ya. Jadi begitulah cara untuk perbaikan televisi polytron yang gambarnya menyempit. Nah sekarang timbul pertanyaan, jika R ini sudah diganti ya, kalau terjadinya di mesin seperti ini, gambar yang menyempit,
Lalu R-nya sudah diganti, ya, elko sudah dibabat habis, dan IC partikel sudah diganti baru. Ternyata kasus juga tidak dapat teratasi, ya. Lalu apalagi yang harus dicek dan apalagi yang harus diganti, kan begitu pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan untuk lebih lanjutnya, ya. Jika kasus seperti ini tidak dapat teratasi setelah melakukan perbaikan di bagian blok areal vertikal, ya, maka kita dapat melakukan langkah selanjutnya seperti ini, ya. Bisa sobat perhatikan di sini. Kalau untuk mesin polytron, ya, jenis mesin polytron seperti ini ataupun jenis mesin polytron seperti ini, ya, di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan juga. Itu semua jenis mesin polytron, mau bentuknya seperti apa, mau tipenya seperti apa, mau jenisnya apa, mau slim mau flat, itu cara kerjanya nyaris sama, ya, nyaris sama. Di sini bisa kita perhatikan, ini rangkaian blok power supply, ya, atau biasa disebut dengan PSU, ya, yang di garis putih ini. Nah, untuk areal ini itu adalah blok power supply. Nah, setelah dari blok power supply itu melalui trafo switching ini, dan menghasilkan tegangan di bagian areal sininya, di luar trafonya itu ada beberapa buah dioda, dapat kita lihat di sini, ya, 1 buah, 2 buah, 3 buah, ada 3 buah dioda di sini. Dan dioda kecil 1 buah di sini, 4007, ya. Nah, dioda kecil ini berfungsi untuk tegangan 50 volt, ya. Untuk tegangan 50 voltnya, dan dari tegangan 50 voltnya itu yang dibagi ke seluruh bagian untuk menghidupkan televisi ini, ya. Di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan, tegangan 50 volt ini dia baru akan normal setelah backflashnya normal, ya. Di sini ada tegangan 8 volt, tegangan 5 volt, tegangan 14 volt, dan tegangan 35 volt untuk tuner, ya. Nah, kenapa kita bahas ke bagian ini? Mari diikuti, saya akan jelaskan. Nah, kalau sahabat menemukan kasus seperti dari awal yang kita bahas tadi, maka cek dulu semua tegangan yang dibutuhkan, ya. Jika semua tegangan sudah normal, ya, yang terutama sekali backflashnya, jika backflashnya sudah normal, maka 50 voltnya akan ikut normal, dan tegangan-tegangan lainnya juga akan ikut normal, begitupun tegangan partikelnya. Jadi kenapa layar bisa menyempit sementara tegangan semua diukur normal, tetapi layarnya menyempit, dan di blok partikelnya sudah kita lakukan perbaikan, sudah kita lakukan penggantian komponen, dan hasilnya tetap nihil, ya. Itu kenapa terjadi. Kini kita masuk ke bagian berikutnya. Di sini sahabat bisa lihat, ini adalah IC program HBT 0501, ya. Kodenya 0501. Oke. Dan di sini kita bisa lihat, ya, ini dia. Ini IC-nya. Ini adalah IC memori. IC memori ini yang menyimpan data-data daripada televisi ini. Nah, jika kasus yang menyempit seperti itu tadi tidak teratasi dengan cara perbaikan di blok partikel, dengan catatan kita sudah memastikan di blok partikel itu sudah normal semuanya, komponen sudah diganti baru, tegangan semua diukur normal, tetapi layar tetap menyempit, sahabat bisa melakukan flash untuk data daripada televisi itu tadi, ya.
Cara melakukan flash ya seperti yang sudah banyak dijelaskan oleh teman-teman yang lain ya. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit. Ini IC ini kita cabut dan kita lakukan flash. Kita lakukan penggantian data ya. Setelah kita lakukan flash, baru kita lakukan pemasangan ya. Karena menurut pengalaman saya itu pernah kita melakukan flash dan berhasil, dan itu sudah banyak juga ya kita lakukan. Ketika kita perbaiki di blok partikel tadi tidak ada hasil, maka kita dapat melakukan flash di bagian data memori ya. Jika semua juga sudah dilakukan, blok partikel sudah diperbaiki, data flash sudah kita flash ulang ya, dan hasilnya tetap nihil, tidak juga ada hasil, itu kemungkinan besar terjadi permasalahan di bagian IC programnya. Tetapi itu hanya 5% ya. Kalau kita ambil persentase dari 1 sampai 100%, itu kemungkinan hanya 5% terjadi kerusakan di sini ya, di IC program ini. Tetapi biasanya jika sudah benar di blok power supply dan sudah benar di datanya, dia pasti dan 100% ya pasti akan teratasi dan TV akan kembali normal. Tetapi jika tetap tidak normal, setelah kita lakukan perbaikan di blok partikel, kita lakukan flash, hasilnya tetap tidak maksimal dan layar tetap menyempit. Yang perlu kita lakukan adalah pengecekan di bagian horizontal ya. Sebab kenapa? Kalau horizontal melebar, maka partikel akan menyempit. Kalau partikel melebar, maka horizontal akan menyempit. Nah, jika semua sudah dilakukan untuk perbaikan partikel tadi dan hasilnya nihil, maka kita masuk ke bagian blok horizontal. Perhatikan bagian horizontalnya, apakah layarnya melebar ya. Biasanya televisi kalau dihidupkan di sini ya, di sudut sini. Di sudut sini ada lambang daripada channel yang kita tonton, misalnya SCTV ataupun Indosiar. Di sudut sini ada lambang Indosiarnya. Nah, perhatikan di saat kita kasih siaran, kalau lambang Indosiarnya itu menghilang ataupun timbul sebagian sahaja di sudut sini, berarti horizontalnya melebar. Nah, kalau horizontal melebar, otomatis partikel akan menyempit. Artinya permasalahan gambar yang menghitam di bagian bawah ini tadi itu bukan bersumber daripada partikelnya, melainkan daripada horizontalnya yang melebar sehingga partikelnya menyempit ya. Itu yang perlu dicermati. Maka sahabat bisa melakukan pengecekan di bagian horizontal, mulai dari hardware ataupun perangkat keras di bagian horizontal, lanjut ke bagian software ataupun perangkat lunak. Perangkat keras di sini adalah terdiri dari beberapa komponen. Di sini dapat kita lihat, saya kasih contoh ya, seperti ini. Ada playback, trafo playback, kemudian ada di sini kapasitor. Ada juga di sini beberapa komponen seperti transistor, resistor ya, dan dioda Zener yang terhubung di bagian blok horizontal ini ya. Maka lakukan pengecekan di blok horizontalnya, tapi dengan catatan kita harus memperhatikan terlebih dahulu seperti yang saya jelaskan tadi. Jika di bagian sudut sini lambang daripada channel yang kita tonton itu menghilang, artinya horizontalnya melebar ya. Langkah awal yang perlu dilakukan jika horizontal melebar itu cek dulu datanya. Kalau Polytron itu menggunakan biasa disebut sermot ataupun settingan dari remote, dengan membuka menu factory dengan cara
TV-nya dimatikan dalam keadaan standby, bukan dicabut dari PLN ya, bukan dimatikan total, tapi dalam keadaan standby. Lalu tekan di remote kode 1013 ya, 1013 itu kodenya untuk membuka di bagian data settingan untuk horizontal dan vertikalnya. Nah, perhatikan di situ datanya di bagian blok horizontalnya ya, apakah datanya berubah atau tidak ya. Data daripada TV Polytron itu dia biasanya sering berubah, dan kalau tidak berubah maka nilai komponennya yang berubah. Jadi kita dapat menganjusnya dengan merubah data tadi, dan kita tidak lagi menggunakan data aslinya ya. Jangan selalu terpaku pada data aslinya ya. Asli dapat kita rubah sesuai tampilan daripada layar ya. Kalau datanya sudah kita rubah ya, di saat kita melakukan perubahan data tadi dapat kita lihat apakah satu contoh ya, kita ambil ya, channel yang kita tonton tadi, Indosiar yang tampil di sini tadi itu bergeser atau tidak. Nah, di saat kita melakukan perubahan data sementara dia tidak ada perubahan sama sekali, berarti masalahnya bukan di data tetapi di perangkat kerasnya. Di bagian hardware-nya, perangkat keras yang terdiri daripada komponen-komponen di bagian blok horizontal itu sendiri ya. Itu dapat dilakukan pengecekan di bagian itu ya. Dan saya yakin jika sudah seperti itu, insya Allah pasti akan kelar ya. Begitulah kiranya untuk perbaikan Polytron yang layarnya menyempit di bagian bawah ya. Ini terakhir saya jelaskan kepada teman-teman di video ini ya, bahwasanya untuk melakukan pengerjaan Polytron itu diusahakan sehati-hati mungkin dan seteliti mungkin. Sebab apa? Saya kasih contoh di sini. Misal sahabat melakukan penyolderan di blok vertikal sini dan terjadi kesalahan dalam melakukan penyolderan, misalnya ini nih, dua titik solder ini terpisah. Nah, seandainya ini terhubung lalu TV kita hidupkan, itu dapat mengakibatkan kerusakan yang berakibat fatal ya. Itulah bedanya Polytron dengan televisi lain. Misalnya LG, satu contoh saya ambil misalnya. Kalau LG itu dia kalau rusak di bagian blok partikelnya, kita perbaiki partikelnya, dia langsung kelar. Oke, jadi untuk horizontal tadi, perbaikan horizontal tadi, ya oke guys, kalau untuk perbaikan blok horizontal tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, kira-kira dapat diikuti caranya seperti itu. Perbaikan horizontal dan vertikal di bagian mesin Polytron yang kita bahas ini ya. Nah, saya rasa untuk hari ini cukup sekian dulu. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Bila ada pertanyaan buat sobat-sobat semua dapat dituliskan di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesilapan ya. Mohon dibantu dukungannya. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Dibagikan kepada teman-teman. Siapa tahu ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.